Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kita dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai penyusunan anggaran pada PT Maju Makmur. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai PT Usaha pada Maju Makmur ini, sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Kami terdiri dari 7 anggota. Yang pertama yaitu ada Lailin Hamdia, yang kedua ada Emil Kamilia, yang ketiga ada M. Jazil Fawaid, dan yang keempat ada saya sendiri Asa Prasetya, dan yang kelima ada Fahri Ramadan, keenam ada Muhammad Amin Faisal, dan yang terakhir yaitu ada Mas Dimas Putra Partama. Nah, sebelumnya teman-teman, ada 7 agenda yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu mengenai anggaran biaya produksi, selanjutnya yaitu anggaran tenaga kerja langsung, dan dilanjut anggaran biaya overhead produksi, dan yang keempat yaitu biaya produksi, serta yang kelima yaitu harga pokok produksi, dan yang keenam anggaran beban operasi, dan yang ketujuh adalah anggaran laba rugi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai anggaran biaya produksi. Bagaimana di tabel dijelaskan anggaran produksi pada PT Maju Makmur untuk bulan Januari 2019. Nama produk rak dinding RD26. Penjualan per unit yaitu sejumlah 210, ditambah persediaan akhir barang jadi 80, jumlah barang jadi yang dibutuhkan 290, dikurangi persediaan awal barang jadi yaitu 40, dan jumlahnya barang jadi yang akan diproduksi yaitu 250 unit. Nah, selanjutnya teman-teman, anggaran bahan baku ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada anggaran pemakaian bahan baku, dan yang selanjutnya ada anggaran pembelian bahan baku. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu yang anggaran pemakaian bahan baku, yaitu di mana standar kebutuhan bahan baku yang diperlukan oleh PT Maju Makmur untuk membuat rak dinding RD26 adalah 3 meter kayu dan 1 pelintur. Untuk harga kayu per meter adalah senilai 120.000, sedangkan harga satu buah pelintur yaitu senilai 65.000. Berikut anggaran pemakaian bahan bakunya, sebagaimana di tabel ya teman-teman. PT Maju Makmur anggaran pemakaian bahan baku periode 31 Januari 2019. Jumlah produksi barang jadi untuk kayu senilai sejumlah 250 unit, dan untuk pelintur yaitu 250. Dan standar kebutuhan bahan baku per unit untuk kayu 3 dan pelintur 1. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi untuk yang kayu 750 dan yang pelintur sejumlah 250. Harga bahan baku per unit untuk kayu senilai 120.000 dan untuk pelintur senilai 65.000. Dan total bahan baku untuk produksi untuk yang kayu senilai 90 juta dan untuk yang pelintur senilai 16.250.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran pembelian bahan baku. Manajemen memperkirakan harga kayu untuk bulan Januari 2019. Harga kayu adalah 120.000 per meter, sedangkan harga pelintur diperkirakan sebesar 65.000 per pelintur. Berikut ini adalah estimasi jumlah persediaan bahan baku awal dan akhir untuk Januari 2019. Untuk kayu, persediaan awalnya sebesar 30 dan persediaan akhir sebesar 60. Sedangkan untuk pelintur, persediaan awal sebesar 10 dan persediaan akhir sebesar 20. Berikut ini adalah format anggaran pembelian bahan baku. Informasi diperoleh dari anggaran pemakaian bahan baku. PT Maju Makmur, anggaran pembelian bahan baku bulan Januari 2019. Yang pertama, jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi. Untuk kayu, jumlah kebutuhan bahan baku dibutuhkan sebanyak 750, sedangkan untuk pelintur dibutuhkan sebanyak 250. Persediaan akhir bahan baku. Untuk kayu, persediaan akhir bahan baku sebanyak 60, sedangkan untuk pelintur sebanyak 20. Yang ketiga, jumlah kebutuhan bahan baku.
Untuk kayu sebanyak 810 dari total 750 ditambah 60. Sedangkan untuk pelitur sebanyak 270 total dari 250 ditambah 20. Yang keempat, persediaan awal bahan baku. Untuk kayu persediaan awal bahan baku sebesar 30, sedangkan untuk pelitur sebesar 10. Yang kelima, jumlah bahan baku yang harus dibeli. Untuk kayu, jumlah bahan baku yang harus dibeli sebesar 780 dari total 810 dikurangi 30. Sedangkan untuk pelitur, bahan baku yang harus dibeli dibutuhkan sebesar 260 total dari 270 dikurangi 10. Yang keenam, harga bahan baku per unit. Harga bahan baku per unit untuk kayu adalah sebesar 120.000. Sedangkan harga bahan baku per unit untuk pelitur sebesar 65.000. Jadi total biaya pembelian bahan baku untuk kayu sebanyak 93.600.000 rupiah. Sedangkan untuk pelitur sebanyak 16.900.000 rupiah. Baik, slide selanjutnya saya akan menjelaskan anggaran tenaga kerja langsung. Produksi rak dinding RD26 dilakukan oleh dua departemen. Departemen yang pertama yakni pemotongan kayu. Waktu yang dibutuhkan untuk memotong kayu satu rak dinding adalah 3 jam. Honor untuk pegawai departemen produksi per jamnya sebesar 10.000. Berarti kalau 3 jam itu 30.000. Dan yang kedua yakni departemen pengecetan. Diperlukan waktu selama 1 jam untuk pengecetan satu rak dinding. Honor pegawai departemen pengecetan per jamnya sebesar 6.000. Baik, untuk slide selanjutnya yakni tabel dari anggaran tenaga kerja langsung PT Maju Makmur untuk periode Januari 2019 rak dinding RD26. Dan ini untuk departemen pemotongan kayu, jumlah produksi 250 unit dan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung yakni 3 jam. Jumlah jam tenaga kerja langsung yakni 750 dan upah per jamnya yakni 10.000. Dan anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pemotongan kayu yakni 7.500.000 rupiah. Ini dari perkalian upah per jam 10.000 dikali jumlah jam tenaga kerja langsung yakni 750, dan hasilnya tadi 7.500.000 rupiah. Dan untuk departemen pengecetan yakni jumlah produksi 250, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung yakni 1 jam, jumlah jam tenaga kerja langsung yakni 250 dan upah per jamnya yakni 6.000. Anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pengecetan yakni 1.500.000 rupiah. Dan total biaya tenaga kerja langsung dari departemen pemotong kayu dan departemen pengecetan yakni 9 juta, yakni dari hasil anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen kayu 7.500.000 ditambah anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pengecetan 1.500.000 dan hasilnya yakni 9 juta tadi. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah anggaran biaya overhead produksi. Produksi rak dinding sendiri dilakukan oleh dua departemen. Yang pertama adalah departemen pemotongan kayu dan yang kedua adalah departemen pengecatan.
Untuk Departemen Pemotongan Kayu, waktu yang dibutuhkan untuk memotong kayu untuk satu rak dinding adalah 3 jam. Honor untuk pegawai Departemen Produksi per jamnya sebesar 10.000. Yang kedua, Departemen Pengecatan. Diperlukan waktu selama 1 jam untuk pengecatan satu rak dinding. Honor pegawai Departemen Pengecatan per jamnya sebesar 6.000. Selanjutnya adalah berikut ini adalah biaya overhead yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk bulan Januari 2019. Poin A, biaya gaji pengawas produksi tetap sebesar 6 juta per bulan. Biaya gaji pengawas produksi yang dialokasikan ke Departemen Produksi dan Departemen Pemasaran dibagi secara merata. Poin yang kedua, B, biaya tetap untuk perawatan mesin sebesar 1 juta per bulan dialokasikan berdasarkan jumlah mesin yang terdapat di Departemen Penjualan dan Departemen Pemasaran. Biaya variabel untuk perawatan mesin untuk kedua departemen sebesar Rp1.000 per jamnya. Poin ketiga, biaya tetap untuk sewa pabrik sebesar 5 juta per bulan dialokasikan berdasarkan luas bangunan yang dipakai oleh setiap departemen. Selanjutnya yaitu biaya listrik yang bersifat variabel untuk pemakaian mesin per jam adalah Rp2.000. Tinggi atau rendahnya biaya listrik untuk setiap departemen ditentukan oleh waktu pemakaian mesin. Biaya listrik yang bersifat tetap sebesar Rp4 juta dialokasikan ke Departemen Pemotongan Kayu dan Departemen Pengecatan dengan proporsi 70% dan 30%. Adalah biaya asuransi tetap pegawai pabrik sebesar 7 juta per bulan dialokasikan kedua departemen berdasarkan biaya tenaga kerja langsung per departemen per bulannya. Selanjutnya, biaya produksi. Anggaran biaya produksi pada PT Maju Makmur periode Januari 2019, rak dinding. Yang pertama, biaya bahan baku. Terdiri dari kayu yang berjumlah Rp90 juta dan pelitur yang berjumlah Rp16.250.000. Subtotal biaya pemakaian bahan baku berjumlah Rp106.250.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung terdiri dari Departemen Pemotongan Kayu yang berjumlah Rp7.500.000 dan Departemen Pengecatan yang berjumlah Rp1.500.000. Subtotal biaya tenaga kerja langsung berjumlah Rp9 juta. Yang ketiga, biaya overhead produksi yang terdiri dari Departemen Pemotongan Kayu yang berjumlah Rp17.633.333.000 dan Departemen Pengecatan yang berjumlah Rp9.166.666.000. Subtotal biaya overhead produksi yang berjumlah Rp26.799.999.000. Jadi total biaya produksinya itu Rp142.049.999.000. Selanjutnya, harga pokok produksi. Untuk PT Maju Makmur, total biaya produksi yang dianggarkan sebesar Rp143.050.000 dan jumlah produksi yang dianggarkan sebesar 250 unit. Jadi harga pokok produksi setiap unit produksi yaitu Rp142.049.999 dibagi 250.
yaitu jumlahnya 569,996 per unit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anggaran beban operasi. Berikut ini adalah asumsi-asumsi yang diperlukan untuk menyusun anggaran beban operasi pada PT Maju Makmur. Yang pertama yaitu penjualan pada bulan Januari 2019 diperkirakan sebesar 500 juta. Itu nantinya akan masuk ke dalam laba rugi. Yang kedua yaitu gaji tetap karyawan penjualan per bulannya sebesar 5 juta, masuk dalam beban penjualan tetap. Yang ketiga yaitu gaji tetap karyawan bagian administrasi per bulannya sebesar 6.500.000, masuk ke dalam beban administrasi tetap. Yang keempat yaitu komisi karyawan bagian penjualan sebesar 1% dari penjualan. Penjualan kan diperkirakan sebesar 500 juta. 1% dari 500 juta yaitu 5 juta. Itu nantinya akan masuk ke dalam beban penjualan variabel. Yang kelima yaitu beban penyusutan kendaraan bagian penjualan dan administrasi, masing-masing sebesar 1.500.000. Beban penyusutan kendaraan bagian penjualan masuk ke dalam beban penjualan tetap sebesar 1.500.000 dan bagian administrasi masuk ke dalam beban administrasi tetap sebesar 1.500.000. Yang keenam yaitu beban iklan per bulannya sebesar 2 juta, masuk ke dalam beban penjualan tetap. Yang ketujuh yaitu biaya penyusutan peralatan bagian penjualan dan bagian administrasi, masing-masing sebesar 1 juta. Biaya penyusutan peralatan bagian penjualan masuk ke dalam beban penjualan tetap sebesar 1 juta dan bagian administrasi masuk ke dalam beban administrasi tetap sebesar 1 juta. Dan yang kedelapan yaitu beban tetap listrik bagian penjualan dan administrasi adalah sebesar 500.000 dan 1.500.000. Untuk beban listrik penjualan masuk ke dalam beban penjualan tetap sebesar 500.000 dan beban listrik administrasi masuk ke dalam beban administrasi tetap sebesar 1.500.000. Sedangkan biaya variabel listrik per kWh adalah Rp500. Pemakaian listrik bagian penjualan dan administrasi diperkirakan sebesar 1.000 dan 1.500 kWh. Berarti pemakaian listrik bagian penjualan diperkirakan sebesar 500.000. Perhitungannya dari 500 dikalikan dengan 1.000 kWh. Administrasi diperkirakan sebesar 750.000. Perhitungannya dari 500 dikalikan 1.500 kWh. Maka untuk pemakaian listrik bagian penjualan masuk ke dalam beban penjualan variabel sebesar 500.000 dan untuk pemakaian listrik bagian administrasi masuk ke dalam beban administrasi variabel sebesar 750.000. Berikut ini merupakan penyusunan anggaran beban operasi pada PT Maju Makmur periode 31 Januari 2019 memproduksi rak dinding. Beban penjualan, jenis beban yang pertama yaitu gaji karyawan, masuk ke dalam beban tetap sebesar 5 juta. Yang kedua yaitu beban penyusutan, ketiga yaitu beban iklan, masuk ke dalam beban tetap sebesar 2 juta. Yang keempat yaitu biaya penyusutan peralatan, masuk ke dalam beban tetap sebesar 1 juta. Yang kelima yaitu biaya listrik, masuk ke dalam beban tetap sebesar 500.000 dan masuk ke dalam beban variabel sebesar 500.000. Total untuk biaya listrik sebesar 1 juta. Yang keenam yaitu komisi karyawan penjualan, masuk ke dalam beban variabel sebesar 5 juta. Untuk total beban penjualan sebesar Rp15.500.000. Beban administrasi, jenis beban terdiri dari yang pertama yaitu gaji karyawan, masuk ke dalam beban tetap sebesar 6.500.000. Yang kedua yaitu beban penyusutan kendaraan, masuk ke dalam beban tetap sebesar 1.500.000. Yang ketiga yaitu beban penyusutan peralatan, masuk ke dalam beban tetap sebesar 1 juta.
Dan yang keempat yaitu biaya listrik masuk ke dalam beban tetap sebesar 1.500.000 dan ke dalam beban variabel sebesar 750. Sehingga untuk biaya listrik totalnya sebesar 2.250.000. Untuk subtotal beban administrasi totalnya sebesar 11.250.000. Jadi total beban operasi sebesar 26.750.000. Lanjutkan anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi membutuhkan informasi-informasi dari anggaran yang sebelumnya, dan yang dibutuhkan adalah informasi penjualan, anggaran produksi, harga jual barang jadi per unit selama bulan Desember diperkirakan sebesar 2 juta. Total biaya persediaan barang jadi per 1 Desember sebesar 80.108.000. Biaya produksi selama bulan Desember diperkirakan sebesar 142.050.000. Pajak penghasilan diperkirakan sebesar 10%. Beban penjualan untuk bulan Oktober diperkirakan sebesar 15.500.000. Beban umum dan administrasi untuk bulan Desember diperkirakan sebesar 11.250.000. Dan beban bunga bulan Desember diperkirakan sebesar 4 juta rupiah. Yang pertama harus dilakukan adalah memasukkan penjualan, saldo awal persediaan barang jadi, biaya produksi, beban penjualan, beban administrasi, dan beban bunga ke dalam tabel. Kemudian mencari persediaan barang jadi untuk dijual. Caranya yaitu menambah unit dan biaya produksi bulan Desember dan ditambah persediaan barang jadi awal, yang hasilnya adalah 223.158.000 dibagi 390, yang hasilnya 572.200. Hasilnya tadi digunakan untuk mencari persediaan barang akhir dengan cara hasilnya tadi dikali 180, yaitu jumlah persediaan barang akhir, yang hasilnya adalah 222.158.000, lalu dikurangi persediaan barang akhir 102.996.000, dikurangi hasilnya menjadi beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan digunakan untuk mengurangi penjualan, yang hasilnya 380.838.000. Lalu beban penjualan dan beban administrasi di total, yang hasilnya 26.750.000, dikurangkan laba kotor yang dianggarkan. Hasilnya mendapat laba operasi yang dianggarkan sebesar 354.088.000. Lalu laba operasi yang dianggarkan dikurangi beban bunga sebesar 4 juta, jadinya 350.088.000, dan akan menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan. Lalu dikurangi PPN pajak penghasilan sebesar 10% dari penjualan, yaitu 50 juta. Jadi laba sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan sama dengan 300.088.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.